Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita bersama dengan keluarga untuk berjam doa. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat malam hari ini Engkau persatukan kami di dalam keluarga kami masing-masing, dan kami siap berbakti dan bersyukur serta menaikkan syafaat dan doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Engkau dengar seluruh doa kami dan berkati kami dengan pengertian dan hikmat daripada Engkau untuk kami memahami isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat malam hari ini kita akan bersama-sama buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat 17 dan 18. Hanya 2 ayat saja kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Dalam bacaan firman Tuhan dari Kejadian 20 ayat 17 dan 18 ini sangat luar biasa dari sebuah doa Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini saya berikan judul Kuasa Doa. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan bahwa pada saat itu ketika Abraham berdoa kepada Allah, maka Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya menjadi sembuh. Di dalam setiap doa yang didasari dengan ketulusan dan juga hubungan baik dengan Tuhan, itu akan mengandung kuasa yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, kenapa sampai Abimelek dan seluruh kerajaannya mengalami hukuman dari Tuhan ini, sebetulnya tidak sepenuhnya itu kesalahan Abimelek. Karena pada saat itu Abraham mengatakan bahwa Sarah istrinya itu supaya mengaku sebagai saudara Abraham. Sehingga pada saat itu maka Abimelek mengambil Sarah dan mau dijadikan istrinya. Tetapi pada saat malam ketika Abimelek tertidur, Tuhan memperingatkannya melalui mimpi. Ya, itu tertulis di dalam ayat yang ketiga dari Kejadian 20. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Di sini sebetulnya kesalahan mutlaknya berada di Abraham. Tetapi ingatlah bahwa Abraham itu adalah seorang hamba Allah, dan dia memang pada saat itu sedang egois memikirkan keamanannya sendiri, sehingga dia mengorbankan istrinya. Tetapi realitanya apapun yang dilakukan, karena Abraham ini adalah orang yang dipilih Allah dan memang dia memiliki iman yang sungguh-sungguh dan berkualitas dan teruji, maka Allah tetap membela hambanya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari kejadian ini mengingatkan Abimelek bahwa Abimelek melakukan sebuah kesalahan besar. Dan pada akhirnya, akibatnya pada saat itu hukuman Allah terjadi. Semua orang, istrinya, budak-budaknya, dan semua perempuan di wilayah kerajaannya semuanya tidak memiliki anak. Dan itu adalah hukuman daripada Tuhan. Meskipun itu bukan semata-mata kesalahan dari Abimelek, karena memang dasarnya ketulusan Abimelek itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Karena Abimelek mengambil Sarah karena informasi atau yang dikatakan Abraham bahwa Sarah bukanlah istrinya tetapi saudaranya. Demikian. Ya, ini latar belakangnya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap melindungi hambanya, Abraham ini. Sehingga meskipun kesalahan Abraham begitu berat, begitu luar biasa,
di sini efeknya, tetapi Abraham tetap dibela oleh Tuhan. Karena tahu bahwa Abraham memiliki ketulusan dan dia pasti akan menyadari akan kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan dan kejadian apapun yang mengalami kehidupan Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa ketika kita menyadari keberadaan kita dalam situasi apapun, ingatlah bahwa kita ini adalah orang yang lemah tanpa Tuhan, sehingga kita harus sungguh-sungguh mengabdikan diri kita kepada Allah, sehingga dalam pertentangan hidup kita atau ketika kita melawan Tuhan, meskipun kita tidak secara frontal, aku tidak taat dengan firman-Mu, tetapi dengan hal-hal yang kecil-kecil kita bisa melupakan janji Tuhan, kita juga melawan Tuhan. Contoh sederhana, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan dijelaskan, ketika kita sudah tidak mulai berdoa, kita mulai mengurangi jam kita baca firman, ketika kita mengurangi waktu ibadah, ketika kita mulai memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan balasannya untuk saya itu apa, dan ketika kita mulai berpikir saya dulu sudah berbuat banyak tetapi sekarang akibatnya bagaimana, itu adalah salah satu ciri atau keadaan di mana sebetulnya saudara sedang mengalami keadaan sedang melawan Tuhan atau bertentangan dengan Tuhan. Dan kita merasa itu baik-baik saja karena kita memang sudah melakukan banyak hal mungkin. Tetapi ingatlah, orang yang bertahan sampai pada akhirnya itu yang akan memiliki kerajaan surga. Bukan pada masa lalu, tetapi masa di mana sekarang engkau menjalani hidup. Itu yang dilihat. Perhatikan itu dengan seksama sehingga engkau tetap waspada setiap hari. Waspada akan apa? Waspada akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi keadaan-keadaan yang dialami oleh Abraham ini benar-benar itu membuat terpukul Abimelek dan seluruh bangsa yang dipimpinnya. Tetapi Abraham adalah manusia biasa yang memang dipilih Tuhan, dan dia adalah seorang nabi atau hambanya yang memang dibela oleh Tuhan. Karena setiap hamba ketika dia memiliki ketulusan di dalam Tuhan, maka dia pun akan dibela oleh Tuhan apapun keadaannya. Meskipun Abraham melakukan kesalahan, karena Allah tahu bahwa Abraham pasti akan mengakui, karena sebelumnya dia sudah terbukti imannya menyerahkan anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan ayat firman Tuhan ini menjelaskan dengan sangat luar biasa. Meskipun Abraham ada kesalahan, tapi kuasa doa luar biasa. Kuasa doa luar biasa. Dan pada saat Abimelek tahu bahwa Sarah itu istri Abraham, Abimelek tetap menjaga kehormatan Tuhan, sehingga dia mengatakan, apa yang telah engkau lakukan kepada kami sehingga Tuhan menjadi marah kepada kami. Itu bahasa sederhananya begitu. Di sini, apa kesalahan kami? Itu yang diungkapkan oleh Abimelek. Dan hal itu membuat Abraham akhirnya mengakui juga bahwa dirinya melakukan kesalahan itu. Sehingga apa yang terjadi? Abimelek didoakan oleh Abraham, dan Abraham setelah berdoa Allah menyembuhkan. Kuasa doa yang pertama, ketika berdoa didasari dengan pengakuan keterbatasan dan tidak merasa dirinya perlu dibanggakan, karena tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan di hadapan Tuhan, maka dengan pengakuan kesalahan, pengakuan dosa, pengakuan setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu akan mendatangkan kuasa surgawi. Yang pertama, kuasa yang dialami oleh Abimelek dan seluruh rakyatnya apa? Kesembuhan massal. Di sini dikatakan dengan jelas, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Ini artinya apa? Bahwa pada saat Abraham berdoa, tidak mungkin semua perempuan yang dipimpin oleh Abimelek itu ada di satu tempat itu. Tetapi doa dari Abraham membuka kuasa yang luar biasa, kesembuhan massal. Dimanapun mereka berada, mengalami kesembuhan luar biasa. Hebat kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Kesembuhan dari apa? Sehingga mereka melahirkan anak. Ternyata dari kejadian itu saudara, seluruh perempuan
Ya. Di situ, di tempat itu, di kota itu, semuanya Tuhan menutup kandungan mereka sehingga mereka tidak melahirkan anak. Saudara, ketika melahirkan anak secara perhitungan itu perlu waktu 9 bulan. Jadi pada saat itu, ketika peristiwa itu terjadi, itu berjalan perlu waktu cukup panjang, saudara. Tetapi realitanya bahwa ketika Abraham berdoa, kuasa Tuhan dipulihkan, Sarah akhirnya dikembalikan kepada Abraham, bahkan Abraham mengalami berkat-berkat Allah yang luar biasa. Berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat semua diberikan oleh Abimelek kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang dialami oleh Abimelek ada dua yang utama. Yang pertama, pemulihan, kesembuhan yang dialami oleh seluruh masyarakat yang dia pimpin. Yang kedua, semua perempuan tidak ada yang tidak melahirkan. Artinya mereka semua memiliki anak. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang saat ini sedang dipergumulkan? Ingatlah, sebelum kita berdoa, akuilah setiap segala kesalahanmu. Apapun itu, bukan bagian kita untuk kita mengupas kekurangan seseorang, karena itu adalah haknya Tuhan. Sebab keadilan Tuhan untuk semua orang dan tidak bisa disuap. Makanya berpikir positif dan selalu pikirkan keberadaanmu sendiri di hadapan Tuhan sebelum engkau melihat keberadaan orang lain. Karena orang lain belum tentu lebih buruk daripada engkau, meskipun secara fisik dilihat lebih buruk. Tetapi iman itu kita tidak bisa melihat. Karena yang melihat imanmu itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mau berdoa dengan penuh kuasa, ingatlah bahwa kita harus menyadari keberadaan kita, mengakui di hadapan Tuhan. Sehingga seperti Abraham berdoa, pemulihan, kesembuhan massal terjadi dan mereka semua memiliki anak. Ingat, ketika kita berdosa ada akibat. Dan akibatnya itu hanya bisa dilepaskan dengan pengampunan dan daripada Tuhan dan melalui doa. Ayat 18, sebab tadinya Tuhan menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ingat, pembelaan datangnya dari Tuhan. Kita tidak perlu membela, tetapi kita juga tidak perlu menyalahkan orang lain. Karena dalam setiap kejadian Tuhan punya rencana. Kerjakanlah bagianmu, berdoalah di hadapan Tuhan, ampunilah orang lain, dan berkatilah mereka dengan berkat-berkat yang saudara terima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, dan saat malam hari ini kami siap untuk berdoa syafaat bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Bapa, dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Selamat berdoa di dalam jam doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.